Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan kami akan membahas tentang detektor SFC dan HPTLC. Penghormatan kami kepada dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus SSI, dan kemudian anggota kelompok kami terdiri dari Khairul Munandia Bakti, Cudayana Najwa Nawara, dan Husna Al Munawwarah. Selanjutnya adalah outline yang akan kami paparkan pada presentasi kami, yaitu yang pertama ada pengertian kromatografi, kemudian pengertian dan prinsip SFC dan HPTLC, kemudian komponen dan mekanisme kerja SFC dan HPTLC, kemudian pengertian dan karakteristik detektor, kemudian jenis-jenis detektor SFC dan HPTLC, kelebihan dan kekurangan SFC dan HPTLC, serta yang terakhir adalah aplikasi SFC dan HPTLC dalam berbagai bidang. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dulu apa itu kromatografi. Kromatografi adalah teknik pemisahan fisik suatu campuran zat yang berdasarkan pada perbedaan migrasi atau distribusi masing-masing komponen campuran yang terpisah pada fase diam atau stationary phase di bawah pengaruh fase gerak atau mobile phase. Fase gerak dapat berupa gas atau zat cair dan fase diam dapat berupa zat cair atau zat padat. Kromatografi berdasarkan sifat fase zatnya terdiri dari gas cair, cair-cair, dan cair padat. Kromatografi gas cair itu berarti sampelnya dapat berupa gas ataupun cair. Kalau yang cair-cair dan cair padat itu sampelnya dapat berupa zat cair. Selanjutnya, kami akan membahas tentang supercritical fluid chromatography yang biasa disingkat dengan SFC. Kromatografi ini adalah teknik pemisahan yang mirip dengan kromatografi cair tekanan tinggi atau KCKT, tetapi menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Oleh karena itu, untuk mengoperasikan SFC sendiri, itu memerlukan suhu dan tekanan yang harus selalu dijaga agar tetap berada di atas tingkat kritis fase gerak di seluruh kolom. Prinsipnya yaitu menggunakan fluida superkritis berupa karbon dioksida sebagai fase gerak. Fluida superkritis memiliki sifat campuran antara gas dan cair sehingga memungkinkan pemisahan yang efisien dan cepat. Sampel akan disuntikan ke kolom yang berisi fase diam dan komponen-komponennya dipisahkan berdasarkan interaksi mereka dengan fase gerak dan fase diam. Karena CO2 bersifat nonpolar, sering ditambahkan pelarut polar seperti metanol. Selanjutnya, SFC itu terdiri dari beberapa komponen, yaitu pasokan gas karbon dioksida, pompa karbon dioksida cair, injektor sampel, oven, kolom SFC, detektor, regulator atau pembatas tekanan balik, dan komputer. Mekanisme kerjanya yaitu yang pertama, karbon dioksida cair akan dipompa oleh pompa karbon dioksida cair. Kemudian suhu dan tekanan dikontrol oleh oven kolom dan pengatur tekanan balik yang untuk membawa fase bergerak ke keadaan superkritis. Setelah melewati kolom, sampel masuk ke detektor. Kemudian data yang diperoleh dari detektor akan diolah untuk menghasilkan kromatogram yang menggambarkan pemisahan komponen. Selanjutnya adalah High Performance Thin Layer Chromatography atau biasa disebut dengan HPTLC. Nah, kromatografi cair kinerja tinggi atau biasa disebut dengan HPTLC itu merupakan teknik kromatografi planar lanjutan yang digunakan untuk pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi senyawa dalam campuran kompleks. Nah, HPTLC ini itu merupakan pengembangan dari thin layer chromatography dengan penyempurnaan pada resolusi, sensitivitas, dan reproduktibilitasnya. Nah, penggunaan HPTLC ini itu memungkinkan proses analisis yang lebih cepat dan dapat diandalkan serta mendukung dokumentasi data secara digital melalui sistem deteksi dan analisis berbasis komputer. Kemudian, HPTLC ini itu bekerja berdasarkan prinsip dasar adsorpsi dan pergerakan kapiler, di mana pemisahan sampel itu dilakukan berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap dua fase, yaitu ada fase diam dan fase gerak. Nah, fase diam itu biasanya berupa lapisan tipis silika gel atau bahan adsorbel lain yang dilapisi secara
seragam pada plat kaca aluminium atau plastik. Nah, fase gerak itu berupa pelarut tunggal atau campuran pelarut atau biasa disebut dengan eluen yang bergerak ke atas melalui plat karena adanya gaya kapiler. Selanjutnya adalah komponen dari HPTLC. Yang pertama adalah plat HPTLC, itu berupa fase diam yang biasanya dari kaca, aluminium, atau plastik berlapis silika gel. Kemudian ada autosampler, kemudian ada ruang pengembang, itu merupakan wadah pelarut untuk pemisahan kapiler. Kemudian ada sistem fase gerak yang terdiri dari pelarut, kemudian ada alat derivatisasi, detektor, dan sistem komputer. Nah, mekanisme kerja dari HPTLC ini sendiri itu adalah dimulai dengan plat yang dilapisi silika gel sebagai fase diam, kemudian sampel itu diaplikasikan secara otomatis pada plat, lalu plat itu dikembangkan dalam chamber berisi pelarut yang bergerak naik secara kapiler, dan kemudian itu memisahkan senyawa berdasarkan laju migrasi. Nah, setelah pengembangan, senyawa dideteksi dengan UV, fluoresensi, atau reagen kimia, lalu dianalisis menggunakan sistem komputer untuk identifikasi dan evaluasi hasil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang detektor. Detektor merupakan suatu rancangan alat atau perangkat yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu. Detektor sendiri berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur senyawa yang telah dipisahkan selama proses analisis. Hasil dari detektor biasanya ditampilkan dalam bentuk sinyal, seperti puncak pada kromatogram yang menunjukkan keberadaan dan konsentrasi senyawa. Adapun beberapa fungsi utama detektor. Yang pertama ada identifikasi senyawa, yaitu menentukan jenis senyawa berdasarkan waktu retensi dan karakteristik sinyal. Dan yang kedua ada kuantifikasi senyawa, yaitu mengukur konsentrasi senyawa berdasarkan tinggi atau luas puncak pada kromatogram. Yang ketiga ada pemantauan proses, yaitu digunakan dalam kontrol kualitas dan pemantauan proses produksi untuk memastikan konsistensi produk. Yang keempat ada deteksi senyawa spesifik. Adapun beberapa detektor dirancang untuk mendeteksi kelompok senyawa tertentu, seperti detektor fluoresensi untuk senyawa yang dapat berfluoresensi. Selanjutnya ada karakteristik detektor. Yang pertama ada reproduksibilitas, yaitu kemampuan detektor untuk memberikan respon yang konsisten terhadap konsentrasi senyawa yang sama dalam kondisi analisis yang serupa. Reproduksibilitas yang tinggi memastikan hasil analisis yang dapat diandalkan. Yang kedua ada rentang linear, yaitu rentang konsentrasi di mana respon detektor berbanding lurus dengan konsentrasi analit. Rentang linear yang luas memungkinkan analisis kuantitatif yang akurat untuk berbagai konsentrasi senyawa. Yang ketiga ada sensitivitas, yaitu kemampuan detektor untuk mendeteksi perubahan kecil dalam konsentrasi analit. Sensitivitas yang tinggi memungkinkan deteksi senyawa dalam konsentrasi yang sangat rendah. Yang keempat ada volume internal, yaitu volume ruang dalam detektor yang dilalui oleh Lewis. Biasanya volume internal yang kecil mengurangi pelebaran puncak dan meningkatkan resolusi pemisahan. Adapun yang terakhir yaitu destruktivitas. Detektor yang tidak memiliki destruktif memungkinkan analisis selanjutan terhadap sampel yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas detektor dari instrumen SFC. Nah, SFC sendiri bertujuan untuk memisahkan komponen dengan resolusi yang baik, kemurnian yang tinggi, tidak ada komponen lain yang tercampur, dan detektor digunakan untuk menentukan bahan pembuat masing-masing komponen. Detektor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur senyawa yang keluar dari kolom kromatografi setelah dipisahkan. Detektor menghasilkan sinyal yang proporsional terhadap konsentrasi senyawa yang memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi zat yang dianalisis. Berikut adalah jenis-jenis detektor pada instrumen SFC. Yang pertama ada Flame Ionization Detector atau FID, kemudian ada Mass Spectrophotometer atau MS, kemudian ada UV Vis Detector, dan yang terakhir ada Evaporative Light Scattering Detector.
Nah, kita akan bahas satu-satu dari detektor-detektor dari instrumen SFC sendiri. Yang pertama ada Flame Ionization Detector atau FID. Nah, prinsip utama dari FID ini sendiri, dia mengionisasi senyawa dalam nyala api hidrogen. Kemudian dia mengukur arus listrik yang dihasilkan oleh ion dan elektron dari senyawa organik yang terbakar. Kelebihan dan kekurangannya, kalau kelebihannya FID ini sangat sensitif terhadap senyawa organik yang mengandung ikatan CH yang sering digunakan dalam SFC, terutama saat menggunakan kolom kapiler terbuka. Kekurangannya dia tidak kompatibel langsung dengan fase superkritis, serta membutuhkan evaporasi pelarut, modifikasi alat, dan juga penanganan gas. Selanjutnya, mass spektrofotometer, prinsip dari mass spektrofotometer ini yaitu mengionisasi molekul, memisahkan berdasarkan rasio massa muatan, lalu mendeteksi ion-ion tersebut. Di mana kelebihan dari mass spektrofotometer ini, dia itu digunakan untuk identifikasi struktural dan analisis kuantitatif dengan sensitivitas tinggi, dan dia memberikan informasi struktur molekul. Kekurangannya biayanya itu lebih mahal, terus sistemnya kompleks dan butuh optimasi tekanan. Selanjutnya ada UV vis detektor, di mana prinsipnya detektor ini akan mendeteksi senyawa berdasarkan absorbansi cahaya UV vis pada panjang gelombang tertentu oleh senyawa yang keluar dari kolom. Senyawa yang memiliki ikatan pi atau struktur aromatik akan menyerap cahaya UV. Kelebihan dari UV vis detektor yaitu dia non-destruktif, stabil, dan mudah digunakan. Kemudian dapat dihubungkan dengan diode array detektor untuk spektrum yang lebih lengkap. Kekurangannya, dia tidak dapat mendeteksi senyawa yang tidak menyerap UV. Dan yang terakhir adalah evaporative light scattering detector, di mana prinsip dari detektor ini yaitu pertama fase eluennya akan diuapkan dan akan meninggalkan partikel non-volatil. Kemudian sinar laser akan diarahkan ke partikel tersebut dan cahaya yang tersebar atau scattered light itu bakalan diukur. Kelebihan dari detektor ini yaitu dia tidak tergantung pada sifat optik seperti UV. Dia cocok untuk senyawa non-volatil dan tidak menyerap UV seperti lipid, gula, dan surfaktan. Kemudian deteksi universal terhadap senyawa non-volatil. Kekurangannya, responnya tidak linear dan bersifat destruktif, dan dia kurang sensitif dibandingkan UV, FD, dan MS. Selanjutnya adalah jenis-jenis detektor pada instrumen HPTLC. Nah, detektor HPTLC itu berfungsi untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan mengkuantifikasi senyawa yang telah terpisah di pelat kromatografi. Nah, deteksi ini didasarkan pada sifat fisik atau kimia senyawa seperti absorbansi atau fluoresensi sehingga diperoleh data kuantitatif maupun kualitatif. Detektor sendiri itu bekerja dengan menyinari pelat menggunakan cahaya atau fluoresensi. Kemudian senyawa tersebut akan menyerap atau memancarkan cahaya yang kemudian diukur intensitasnya oleh detektor. Nah, sinyal ini itu akan dikonversi menjadi data digital untuk dianalisis, sehingga dapat diketahui identitas dan konsentrasi dari senyawa yang diukur. Nah, yang pertama, jenis-jenis dari detektor HPTLC sendiri, yang pertama adalah kamera charge couple device atau biasa disebut dengan CCD itu digunakan untuk mendeteksi senyawa berwarna pada pelat HPTLC yang memungkinkan kuantifikasi secara cepat. Nah, aplikasi baru melibatkan penggunaan larutan pencalupan penghasil chemiluminescensi yang bila dikombinasikan dengan kamera CCD itu berfungsi sebagai sistem deteksi universal untuk senyawa non-warna. Kemudian, yang kedua adalah detektor fluoresensi, di mana detektor ini itu digunakan untuk mengukur fluoresensi yang dipancarkan oleh senyawa ketika tereksitasi oleh cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Nah, metode ini telah menunjukkan batas deteksi serendah 0,1 hingga 0,5 dengan menunjukkan keefektifannya di dalam analisis kuantitatif. Nah, deteksi ini itu memerlukan senyawa yang memiliki sifat fluoresen alami atau senyawa yang dapat diberi label dengan penanda fluoresen. Kemudian array diode, kemudian selanjutnya adalah bentar-bentar.
Selanjutnya ada, kenapa Ustaznya? Selanjutnya adalah detektor array diode. Itu digunakan untuk memungkinkan pengukuran simultan pada beberapa panjang gelombang dengan meningkatkan informasi yang diperoleh dari pemisahan kromatografi. Nah, detektor ini dapat mendaftarkan spektrum pada kisaran 198 nanometer hingga 610 nanometer dengan memberikan wawasan terperinci tentang komposisi sampel. Kemudian selanjutnya ada ultraviolet visible atau UV-Vis, di mana detektor ini itu bekerja dengan pengukuran absorbansi cahaya ultraviolet dengan panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer atau cahaya tampak dengan panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer oleh senyawa yang berada di atas plat HPTLC. Nah, detektor ini banyak digunakan di dalam analisis HPTLC karena memberikan sensitivitas yang tinggi terhadap senyawa aromatik, senyawa dengan ikatan rangkap terkonjugasi, serta senyawa yang memiliki gugus kromofor. Kemudian yang terakhir adalah detektor chemiluminescence, di mana detektor ini itu bekerja dengan menghasilkan emisi cahaya tanpa membutuhkan sumber cahaya eksternal. Nah, cahaya yang dihasilkan itu kemudian diukur menggunakan fotomultiplier atau kamera sensitif. Nah, deteksi ini sangat cocok untuk senyawa non-fluorescence atau non-chromophore karena bersifat ultrasensitif sehingga memungkinkan deteksi pada level yang sangat rendah, bahkan di bawah nanogram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan HPTLC. HPTLC yaitu High Performance Disk Layer Chromatography. Ada beberapa kelebihan. Yang pertama ada efisiensi pemisahan tinggi dan reproduksibilitas, yaitu HPTLC menawarkan pemisahan yang efisien dengan hasil yang dapat reproduksi, menjadikannya metode yang andal untuk analisis senyawa dalam sediaan farmasi. Adapun yang kedua yaitu analisis paralel dan kapasitas sampel tinggi, yaitu kemampuan untuk menganalisis banyak sampel secara bersamaan dan dapat meningkatkan throughput dan efisiensi laboratorium. Yang ketiga ada biaya operasional rendah dan ramah lingkungan, yaitu penggunaan pelarut yang minimal dan biaya operasional yang rendah menjadikan HPLC sebagai pemilihan ekonomis dan ramah lingkungan dibandingkan metode kromatografi lainnya. Dan yang terakhir yaitu kemampuan deteksi ganda dan visualisasi, yaitu HPLC memungkinkan deteksi ganda dan visualisasi hasil dalam bentuk gambar yang bermanfaat untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Dan ada beberapa kekurangan HPLC, yaitu yang pertama ada resolusi lebih rendah dibandingkan HPLC, yaitu dibandingkan dengan HPLC memiliki resolusi yang lebih rendah yang dapat membatasi kemampuannya dalam memisahkan senyawa yang sangat kompleks. Yang kedua ada keterbatasan dalam deteksi senyawa non-chromophoric, yaitu HPTLC kurang efektif dalam mendeteksi senyawa yang tidak memiliki gugus kromofor, sehingga memerlukan derivatisasi tambahan untuk deteksi. Dan yang terakhir ada keterbatasan dalam analisis senyawa volatil, yaitu senyawa yang mudah menguap dapat hilang selama proses pengeringan pelat, sehingga HPTLC kurang cocok untuk analisis senyawa volatil. Dan selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan SFC, yaitu Super Critical Fluid Chromatography. Adapun beberapa kelebihannya yaitu yang pertama ada efisiensi pemisahan yang tinggi, yaitu SFC mampu memisahkan senyawa dengan efisiensi tinggi, termasuk senyawa yang sulit dipisahkan menggunakan teknik kromatografi lainnya. Hal ini menjadikannya pilihan ideal untuk analisis senyawa kompleks dalam pengembangan obat. Yang kedua ada waktu analisis yang cepat. Dibandingkan dengan kromatografi cair, kinerja tinggi, SFC menawarkan waktu analisis yang lebih singkat, meningkatkan throughput dan laboratorium analisis. Dan yang ketiga ada penggunaan pelarut ramah lingkungan, yaitu SFC menggunakan karbon dioksida superkritis sebagai pelarut utama yang lebih ramah lingkungan dibandingkan pelarut organik yang digunakan dalam HPLC. Dan yang terakhir ada kemampuan analisis senyawa kira,
yaitu SFC, efektif dalam memisahkan dan menganalisis senyawa kira, yang penting dalam pengembangan obat untuk memastikan aktivitas farmakologi yang diinginkan. Dan ada beberapa kekurangan SFC, yaitu yang pertama ada keterbatasan dalam analisis senyawa polar, karena SFC kurang efektif untuk analisis senyawa yang sangat polar atau ionik, karena keterbatasan pelarut superkritis dalam melarutkan senyawa tersebut. Dan kedua ada ketersediaan peralatan dan biaya, yaitu peralatan FSC masih kurang umum dibandingkan HPLC, dan biaya investasi awal serta pemeliharaan peralatan FSC relatif tinggi. Adapun kekurangan yang terakhir yaitu kebutuhan pelatihan khusus. Karena pengoperasian dan interpretasi data SFC memerlukan pelatihan khusus yang dapat menjadi hambatan dalam implementasi teknik di dalam laboratorium yang belum berpengalaman. Selanjutnya, aplikasi SFC dan HPTLC di dalam berbagai bidang. Yang pertama ada pada industri farmasi. Nah, SFC itu dapat digunakan untuk pemisahan enantiomer suatu obat, sedangkan HPTLC dapat digunakan pada uji kemurnian dan kualitas obat. Nah, kemudian pada bidang industri kosmetik, SFC dapat digunakan dalam analisis bahan aktif alami, dan HPTLC itu dapat digunakan dalam mendeteksi bahan-bahan berbahaya di dalam kosmetik tersebut. Selanjutnya, dalam bidang penelitian dan pengembangan, SFC dapat digunakan untuk studi senyawa atau metabolit, sedangkan HPTLC itu dapat digunakan pada screening cepat terhadap ekstrak tumbuhan. Kemudian, pada industri makanan dan minuman, SFC sendiri itu dapat digunakan dalam uji residu pestisida, dan HPTLC itu dapat digunakan dalam mendeteksi pewarna atau pemanis buatan di dalam makanan maupun minuman. Kemudian pada bidang pengolahan lingkungan, SFC sendiri itu dapat digunakan dalam monitoring senyawa organik, dan HPTLC itu dapat digunakan untuk mendeteksi polutan-polutan seperti fenol dan logam berat. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.